Tetangga kita hari ini adalah seorang pengusaha yang datang dari Bandung. Ini dia Alex Fu. Di sini Alex bercerita bagaimana ia bisa melewati kepahitan hidup ketika ditipu oleh seorang guru yang dia anggap sebagai ayah sendiri. Pada saat ia bermimpi ingin menjadi berkat untuk banyak orang dengan membuka lapangan pekerjaan, hingga ia dan keluarga harus melewati proses pemulihan. Melalui cerita Alex, gue jadi belajar bahwa kesetiaan kita berada di jalan Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah. Tapi ketika kita melewati masalah tersebut, Tuhan selalu menemani dan membimbing kita. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai tetangga yang gue sayangin dan gue kasihin. Well, terima kasih banyak karena kalian sudah kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan kalau misalnya kalian adalah penonton setia kita dan mungkin pendengar podcast setia kita, dan kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, jangan lupa untuk langsung cek merchandise kita. Ini ada official merchandise yang lagi gue pakai sekarang ini. Ada logonya ya, Daniel Tetangga Kamu di sini. Dan kalian bisa langsung, ini ada QR code. Kalian bisa langsung foto aja dan ini akan membawa kalian ke official shop di Tokopedia kita. Dan atau kalau misalnya mau secara manual bisa juga search DMN official merch. Dan thank you juga buat semua yang udah memberikan super thanks yang ada di sini, di bawah sini. Dan yang untuk subscribe. Tapi yang pastinya sekarang ini langsung aja gue akan ngobrol sama tetangga kita hari ini yang jauh-jauh dari Bandung. Ini dia Alex Fu. Bro, what is up? Thank you so much udah datang dari Bandung langsung ke sini. Ini jadi Alex nih, ini lucu banget ceritanya. Jadi Mei-chan sama Bunda Maya ya, Maya Estianti itu ternyata satu grup ya. Yeah. Kalian bertiga satu grup dan habis itu ngomongin soal diet-diet keto-keto dan lain-lain. Cuman gitu. gue yang gendut sih. Sisanya semua udah sukses kayaknya. Iya, keto lu nakal-nakal sih kayaknya. Ketonya udah batal dari kapan-kapan. Nah abis itu si Mei-chan tiba-tiba kayak WA ke gue, Nil, ini ada temen gue Alex dan dia baru aja sharing tentang ceritanya dia di salah satu podcast namanya Overpost. Nah itu bagus loh podcastnya. Jujur gue sendiri akhirnya ngeliat nonton beberapa yang lain dan wow, it's so good. Tapi yang bikin gue menarik adalah judulnya si Alex Fu ini gitu. Wah, ditipu 78 miliar. Oh my goodness. Bukannya apa Alex? Maksudnya gini, gue pada saat itu, gue terima WA itu, gue lagi ke salah satu bank di Indonesia. Itu gara-gara gue masukin duit di tahun 2014. Kecil, nggak kecil sih. Buat gue mungkin lumayan lah. 6.700 Australian dollar gitu. Gara-gara kemarin itu kayak untuk investasi atau apa gitu kan. Nah dia bilang di situ ada tabungan tahap berjangka atau apa gitu ya. Jadi setiap bulan itu bakal di roll over dan lain-lain. Dan bunganya 2% gitu. Wow. Dan gue tiba-tiba lagi nyari-nyari karena gue lagi ngurusin apalah dokumen apa, ketemu gitu. Gue bilang, wow ini lumayan banget nih dari tahun 2014. Gue hitung, sekarang harusnya udah 10.000 Australian dollar nih. Gue telepon ke banknya, ternyata dari 6.700 jadi 7.000. Di tahun 2023 gitu. Jadi itu udah 9 tahun. 9 tahun gue bilang kayak apa kabarnya nih 2% dan abis itu apa namanya compounding interest gitu kan dan lain-lain gitu, harusnya udah 10.000 lebih dan lain-lain. Itu gue ngerasa yang tadinya harusnya gue di otak gue dapat 3.000 dolar, tapi ternyata gue cuma dapat 300 dolar. Itu udah kesel banget, apalagi 78 miliar bro. Gue sad. Nah jadi kalian kalau misalnya mau tahu ceritanya bisa langsung lihat aja di interviewnya, itu cerita lengkapnya. Tapi mungkin gue di sini pengen ngobrol sama Alex karena gue lumayan terkejut
di apa ya, di ceritanya lu itu bahwa si orang ini yang nipu lu ini, dia menggunakan agama sebagai salah satu alat untuk memanipulasi lo gitu. So kita pengen ngomongin ke arah situ sih, karena gue kan lebih ke spiritual journey-nya, dan gue pengen tahu kayak you know what, pembelajaran apa kita pengen belajar bersama. Jangan sampai kita ngerasa, bukannya apa ya, kita ngerasa sering banget, aduh nih anak beneran deh, kalau misalnya gue jadi dia gak mungkin gue bakal ketipu. But yet setelah gue pikir-pikir lagi, setelah gue renungin lagi, man, Alex is a smart guy, come from a smart family, there is no way gue gak ketipu. You know, kalau misalnya gue ada di posisinya Alex, mungkin gue sendiri juga akan menjadi salah satu korban juga gitu, kalau misalnya ketemu sama orangnya. So mungkin kita mulai dari awal banget, kayak lu itu sebenarnya masa kecilnya seperti apa, dan kenapa bisa sampai kayak butuh seorang mentor untuk mentorin lo, dan bukan apa ya, mendengar petuah dari ayah lu sendiri gitu. Oke, jadi kalau gue ngobrol dari masa kecil gue gitu ya. Ya, dikit aja. Kita sih dari keluarga sebenarnya yang berkecukupan lah. Ya, jadi papa dari kecil memang fokus ngebangun pabrik waktu saya lahir. Jadi kalau kita lihat sejarahnya perusahaan keluarga itu, saya lahir, PT papa juga lahir. Jadi saya tuh seumur pabrik yang ada di Bandung. Right. Lebih gitu. Tapi mungkin banyak waktunya beliau itu yang kesita sama pekerjaan. Right. Seperti kebanyakan orang Chinese lah. Yeah. Kan naruh uang tuh sangat penting gitu loh. Yeah. Karena uang tuh status buat dia. Uang tuh penting lah. Memang uang tuh sangat penting lah dalam hidup ya. Betul. Jadi dia sendiri gak terlalu banyak invest sama waktu sama anak-anak, termasuk sama saya. Right. Itu yang mungkin orang gak tahu gitu. Papa saya tuh sebenarnya dulu punya murid, itu cousin saya sendiri. Oh. Hari ini sudah almarhum. Dan itu drama banget, bro, drama banget sih. Jadi di satu titik papa itu pernah ngalamin yang saya alamin. Kalau saya di backstep sama guru saya, kalau dia di backstep sama ponakannya sendiri yang ilmunya semua turun ke dia sebenarnya. Oh, si cousin lu ini. Cousin gue ini. Jadi waktu saya masuk ke pabrik, dia tuh seakan-akan kalau yang saya baca udah empet gitu loh, mau ngajarin anaknya lagi, karena udah punya pengalaman pahit ngajarin semuanya abis-abisan. And yet dia di backstep. Right. Kurang lebih ceritanya begitu. Kita nggak usah perpanjang lah karena ini jadi kemana-mana ya. Tapi ini ceritanya. Jadi waktu saya masuk ke pabrik itu, of course saya merindukan tokoh orang yang bisa membimbing saya di sana. Betul. Tapi ayah saya karena kepahitannya, karena mungkin perjalanan hidupnya yang nggak mudah sama sekali gitu ya, nggak mudah sama sekali Neil. Tapi saya juga nggak bisa buka terlalu vulgar di sini. Dia nggak bisa jadi tokoh yang saya dambakan gitu loh. Jadi guru yang ngajarin semuanya itu. Jadi muncullah tokoh ini gitu loh. Tokoh yang diidam-idamkan sama banyak orang lah. Oh dia karismatik. Udahnya kalau ngomong bisnis bawanya Tuhan gitu ya. Lalu udahnya juga nasionalis. Jadi macam-macam lah. Wah ini kayak tokoh dari komik mana gitu, tokoh fiktif tapi ada orangnya gitu loh. Papa saya ketemu dia langsung gak percaya. Gak ada orang katanya dalam bisnis bawa-bawa Tuhan tuh udah pasti nipu gitu ya. Kalau saya justru ditantangin gitu, pengen buktiin. Saya bisa loh gitu loh. Tetap di dalam Tuhan. Tapi bisa berkarya, bisa memberkati banyak orang. Itu yang sebenarnya saya tuh clash ide ini loh. Saya mempunyai visi jadi garam dan terang buat orang. Sedangkan kalau kata papa saya di bisnis tuh nggak begitu. Ini kan sebenarnya sebuah ideologi yang bertentangan gitu loh antara saya sama ayah saya. Tapi ya memang itulah kenaifan kita ya sebagai orang, karena saya mungkin dari kecil saya kan bacain komen-komennya netizen tuh. Kalau kita udah berani viral gini kan udah berani dihujat satu Indonesia ya. Jadi saya juga liatin inputnya, memang bener saya mungkin orang yang kurang berpengalaman, orangnya naif, terus udahnya memang dari lahir udah so much privilege gitu ya. Sehingga otak saya tuh tertutup gitu sama dunia, begitu jahat gitu loh dunia tuh kayak begitu. Gak ngira kalau misalnya ada orang yang bisa nipu sampai segitunya. Iya sampai segitunya, teganya sampai segitu gitu. Oke, so akhirnya dari lu sendiri
sebenarnya ya ada sebuah keinginan bahwa lu pengen ngebuktiin aja gitu ke bokap bahwa gue bisa loh mempunyai jalan sendiri tanpa bantuannya bokap gitu misalnya. Arahnya bukan ke sana sih, tapi arahnya lebih ke panggilan hidup kan, kayak kita setelah bisa di bisnis apa sih, kan pengen jadi garam dan terang. Nah gue tuh kemakan banget sama yang namanya social entrepreneurship itu loh. Oke, bentar, garam dan terang itu gue pengen kasih tahu aja kepada tetangga kita yang mungkin gak terlalu familiar sama term ini gitu. Jadi Yesus itu sempat bilang bahwa kita ini sebagai pengikut Kristus itu menjadi garam dan terang, di mana garam itu kita bisa lihat garam, tapi ketika kita masukin ke makanan, ya garamnya nggak kelihatan lagi, tapi makanannya jadi lebih sedap gitu. Nah kadang-kadang untuk menjadi garam itu kita ya mungkin agak-agak self sacrifice gitu. Yang penting orang-orangnya bisa lebih naik dan lebih baik lah, lingkungan kita jadi lebih baik, dan mungkin kita nggak terlalu harus punya kreditnya lah kayak gitu. Itu sebagai terang. Sebagai garam. Nah kalau misalnya sebagai terang, ya kita sebisa mungkin menjadi terang di kehidupan yang begitu kelam dan gelap ini gitu kan. So itu maksudnya garam dan terang. Nah kalau misalnya di dunia bisnis itu lu pengen jadi garam dan terang dengan social entrepreneurship. Social entrepreneurship. Itu artinya apa men? Jadi gimana caranya kita membuat sebuah perusahaan, tapi ujungnya itu bisa menciptakan lapangan kerja banyak buat orang, bisa mensejahterakan mereka dengan program yang kita buat, kita membuat produk yang bisa memberkati orang. Jadi itu kan sebenarnya Bible principle, prinsip firman Tuhan yang kita masukin ke nilai-nilai yang ada dalam perusahaan kita. Dan mungkin ini kan kalau bertentangan dengan rumus entrepreneurship biasa yang kita gimana caranya cari modal seminimum mungkin, bener gak sih? Bisa cari cuan sebanyak mungkin gitu loh. Betul. Cari keuntungan sebanyak mungkin. Gitu kan. Gimana caranya kan gak ada yang ngajarin gitu loh bro. Nah orang ini tuh paham. Jadi kalau si RG ini paham percis gitu loh. Oh harus begini, harus begitu gitu. Nah akhirnya dari situ lo, lu sendiri kan tahu kalau bokap lu juga punya mungkin ada 1,000 orang kali di perusahaannya dia gitu kan. Nah dia sendiri sebenarnya tanpa mengikuti konsep Alkitab, sebenarnya dia sendiri udah melakukan gitu kan, karena udah memberkati 1,000 keluarga gitu, correct. In a way gitu kan. Correct. Tapi lu pengen lebih lagi dari itu. Ya pengen lebih lagi lah. 10,000 gitu maksudnya. Iya kalau bisa 10,000, 30,000 gitu loh. Iya makanya keluarlah iming-iming mimpi go public. Gitu loh. Gitu. So what happened after akhirnya lu udah ketemu RG, dan habis itu dia juga memberikan beberapa petua-petua gitu ya, dimana yang gue denger nih pokoknya uang itu kedagingan banget, uang itu adalah sesuatu yang sangat duniawi, tapi kita itu lebih dari itu gitu. Kalau dia justru ngomongin tentang social entrepreneurship itu kebalik. Kalau yang namanya social entrepreneurship itu bukan mau cari uang, tapi bagaimana menggunakan uang kita untuk memberkati orang. Jadi fokusnya itu selalu dia bilang nggak boleh kedagingan, nggak boleh lapar duit. Syaratnya itu. Itu kan bungkusan yang sangat baik banget buat orang-orang yang yang maksudnya, kalau saya kan sebenarnya sama dia tuh di profiling. Oh orang ini tuh bakal kenanya lewat sini, lewat spiritualnya gitu loh. Gitu. Kalau mungkin kalau ngomongin teknis manajemen segala macam, saya lebih ngerti lah gitu. Jadi dia nggak serang saya lewat sana, gitu. Dan dia lihat kelemahan saya, dosa yang saya punya itu hubungan yang retak sama orang tua. Itu yang dia pakai terus-terusan, kita dibentur-benturin gitu loh. Oh papa kamu itu kadang keluarga terdekat itu orang yang nggak bisa bikin kamu jadi besar katanya. Oh wow, oke. Gitu. Jadi orang terhambatnya sama orang yang terdekat, dia bilang begitu terus, itu ditanemin terus bro. Kalau kita liatin ada 50 murid, mungkin 45 tuh kebentur sama orang tua. Yang 5% mungkin sama pasangannya. Yang gitu. Jadi yang 5 orang mungkin sama pasangan gitu ya. Tapi intinya dia tuh punya mekanisme bagaimana ngecek
Ya. Ngecek kita tuh udah percayanya sampai mana. Kalau kita udah ngelanggar semua yang kita udah ngelakukan semua yang dia suruh artinya wah ini orang udah percaya 100%. Disuruh apapun mau. Oke. Dan sampai akhirnya lu disuruh nendang bokap lu sendiri dari perusahaannya gitu. Kalau alasannya selalu nggak ngomong, lu turunin papa lu kan nggak sopan begitu. Dia ngomong gini, kalau perusahaan mau go public katanya ya, terus udahnya kamu bukan pembuat keputusan dalam perusahaan, gimana mau go public? Kan semuanya masuk akal. Make sense dong. Kalau kamu bukan ada duduk di posisi direktur, gimana kamu caranya mengendalikan perusahaan gitu loh. Gitu. Jadi dia tuh punya mekanisme tapi ujungnya kita ngelakuin apa yang dia mau gitu loh. Iya. Basically begitu. It's very manipulatif sih. Very manipulative, correct. Yeah. Dan maksudnya dia benar-benar kayak ngerasa kita ngerasa dia itu di samping kita. Dan dibalikin lagi. Loh, yang mau go public kan lu. Gua mah cuman ngasih jalan aja ke lu. Gitu loh. Yeah. Jadi balik-baliknya kalau semuanya udah kita rentetin, yang salah ya gua. Udahlah. Yang bodoh itu gua, yang salah tuh gua, yang mau itu gua. Dia cuman guru. Jadi dia tuh gak bisa disalahin. Ya. Cuman ini terjadi sama 50 murid yang lain gitu loh. It's amazing. It's an amazing skill. Bukannya apa ya, kalau misalnya dia baca gua pun juga mungkin gua kena gitu. Seriously. Gua gampang banget kali kayak dikena. Dia ngelihat oke Daniel nih kayaknya dada. Gua kemungkinan juga kena juga gitu. Seriously. Like I wanna honor you and respect you in that sense gitu. Karena untuk dia bisa 50 orang gak mungkin 50-50-nya itu naif gitu. I think apalagi sekarang ini kita ngelihat banyak iming-iming kayak dari sosial media lah. Lu umur berapa saat itu dan habis itu ngelihat Mark Zuckerberg umur berapa udah di mana. Iya. Kita juga pengen, gue pengen ngelakuin apa aja dan dia juga mempunyai pencitraan yang begitu luar biasa gitu kan. So I think gue juga bisa kemakan banget gitu. Bro, tapi lu sendiri kenapa pengen IPO? Kenapa pengen gue mau banget go public gitu perusahaan ini? Karena kalau kita lihat tentang IPO itu kan kita ngomongin tentang upscaling our business ya. Jadi dari perusahaan berstandar keluarga lah gitu ya maksudnya ya. Tapi kita bisa jadi berstandar nasional gitu loh. Dalam manajemennya. Dan kalau misalnya kita kan pengennya nih mau bisnis mau benar atau mau salah. Semua orang juga pengennya benar. Tapi dalam kenyataannya di Indonesia ini mau jadi orang benar tuh susah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah go public semuanya kan transparan. Walaupun memang banyak mekanisme lah untuk melakukan kecurangan segala macam ya. Tapi minimal kita tuh punya sebuah standar di mana bisnis ini juga bisa di pass down to the next generation. Kalau kita lihat cerita tentang historinya keluarga gua, tadi yang kita diskusi tapi nggak di ini ya. Itu kan banyak berantemnya tuh gara-gara semuanya tumpang tindih. Jadi sebenarnya juga ini tuh gue tuh mempersiapkan supaya bisnis ini tuh bisa transparan dan juga bisa continue ke next generation, ke anak, ke cucu kita dengan mekanisme yang baik gitu loh. Tapi elunya sendiri gitu ya, nggak tahu ya, gue ngerasa there is a deeper motivation. Nah, deeper motivation itu balik lagi ke social entrepreneurship. Kalau kita sekarang bisa memberkati 1.000 orang dengan istrinya, dengan anaknya 3.000, 4.000 orang. Kalau kita punya perusahaan go public gitu ya, kan udah kepikir mau ngapain aja. Karena kalau kita di textile industry itu kan sebuah industri yang sudah tidak seksi lagi sebenarnya. Sorry nih gue harus ngomong. Untuk dapetin uang dari bank itu setengah mati nih. Untuk tekstil ya? Untuk tekstil. Jadi saya itu waktu umur 23 tahun 2005 pabrik kita tuh kena bencana. Kena banjir. Nanti gue cari fotonya gue bisa kasih ke lu ya. Itu pabrik kita kerendam 1,6 meter. Jadi Sungai Citarum meluap, seluruh pabrik saya dari depan ke belakang semuanya kena, machinery, stok kita segala macam. Umur saya 23 tahun, papa saya tanya waktu itu, baru 2 tahun di pabrik belum ngerti apa-apa. Gimana nih, kita mau lanjutin nggak? Gitu, mau lanjutin nggak? Saya waktu itu masih ingat kantor udah kotor gitu ya, saya berlutut sama Tuhan, nangis saya, karena belum ngerti tapi dikasih sebuah beban yang menurut saya ini gimana nasib 1.000 orang karyawan, masih ada anak, ada istri bagaimana gitu loh. Di pundak saya gitu loh.
Ya mungkin kalau bokap masih ada aset segala macam, jual pabrik pun kita tutup, mungkin hari ini mau ngapain juga oke lah bisa. gitu, masih bisa gitu. Tapi kalau buat mereka, buat orang-orang ini gak tahu mau makan apa besok. Udah besok gak tahu mau makan apa. Jadi waktu itu saya merespon nih ya, Tuhan apapun yang kamu mau ajarkan sama saya Tuhan, gue bakal jalanin gitu. Jadi umur 23 tahun saya bikin hutang pertama 10 miliar. Bukan karena saya mau expand the factory, tapi karena kita kena bencana alam. Wow. Umur 23 tahun teman saya lulus aja masih banyak yang belum lulus loh. Ya. Gitu, saya udah 2 tahun udah punya hutang 10M pertama. Ya. Gitu loh. Jadi kalau orang suka tanya-tanya, suka mengkritik tanpa tahu gitu ya. Oh, saya tuh punya fondasi yang kuat soal financing the company and everything. Ya. Udah cukup expert lah sebenarnya begitu. Ya. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang waktu itu, ini kalau misalnya kita punya 1000 kita bisa memberkati mereka. Ya. Ya kan? Dan waktu itu dari tahun 2005 kena banjir, 2009 itu kita udah beres semuanya. Utang lunas semuanya, beres semuanya. 10M itu lunas semuanya. Oh, sebenarnya lebih daripada itu karena bokap nyokap injek lebih banyak lagi. Wow. Jadi itu semuanya beres, bro. Wow. Kebayang nggak dalam 4 tahun gitu Tuhan mengajarkan banyak hal dari sebuah apa ya? Ya yang dia bilang tuh gini, God itu can turn your test into testimony, itu begitu. Gue ngalamin 4 tahun sama Tuhan dibalikin semuanya. Jadi kalau gue waktu itu mikir-mikir ke sana, gue suka malu. Gue yang nggak ngerti apa-apa, pernah dibawa Tuhan ke sebuah perjalanan yang seperti itu. Kenapa sekarang gue udah lebih tua, lebih tahu macam-macam, tapi suka takut gitu loh, bro. Ya. Lo suka banyak pertimbangan, suka takut, suka kecewa, suka segala macam. Kalau itu waktu dulu kayaknya gue kayak kuda, kayak kacamata kuda, gue maju aja lah. Asal Tuhan sertain saya jalan gitu. Kan bisa kayak begitu. Jadi kenapa mau gue public ya, mau kita mau naikin scale perusahaan sampai besar, kita mau konsolidasiin pabrik-pabrik yang udah nggak sehat, yang udah nggak bankable. Gue ngerti cara bikin laporan keuangan yang baik. Gue mau konsolidasiin di Jawa Barat itu perusahaan mau dibesarin lah, dicaplokin. Jadi kenapa nggak bisa? Itu mimpi yang waktu gue nyampein ke Bursa Efek aja, mereka bilang mimpi Anda bagus. Wow. Gitu. Cuman ya. Tapi nggak ada motivasi kayak, oh gue pengen pembuktian lebih hebat dari bokap gue harus ngebuktiin banget bahwa generasi kedua itu bisa nggak ngancurin lah kesuksesan dari generasi pertama. In a sense ada dong ya, karena bertuburkan mimpi ini kan udah dari zaman dulu. Kalau kayak bokap gue kan selalu ngomong mau ngapain lu terkenal. Kan ini kan berbeda balik ya, kalau kita mau jadi perusahaan publik, of course direkturnya, komisarisnya semuanya harus dikenal sama publik kan. Makanya kita harus melakukan pencitraan segala macam. Kalau bokap kan enggak, bokap pengennya tenang, orang nggak ada yang tahu. Tapi kita mau ngapain semua bebas gitu. Of course ide ini kan selalu bertumbukan gitu. Dan salahnya ya gue ikut mentor yang salah. Gitu. Ikut saran mentor yang salah. Gitu. Sampai akhirnya 78 miliar ya, 77,8. Tapi dibuletin ke 78. Akhirnya kapan lu sadar kalau misalnya lu lagi ditipu? Jadi gini, ada satu hari gue terima surat coklat dari kepolisian. Gue tuh dipanggil sebagai saksi. Jadi ada teman saya yang udah ngelaporin si RG duluan. Dan saya tuh dipanggil saksi di kasus itu. Nah ini hebatnya Tuhan. Hari Senin saya dipanggil, hari Minggu gereja kita itu kedatangan tamu dari Malaysia. Ya kan, pendeta tamu. Terus gue masih ingat banget message-nya. Dia bilang gini, saya mau altar call. Ada dari kita katanya ya, yang selama ini udah naro manusia itu menggantikan posisi Tuhan. Iya, dia bilang kayak gitu. Udah bertahun-tahun mengandalkan manusia, bukan lagi mengandalkan Tuhan dan naruh Tuhan di tempat posisi nomor 1. Hari ini kalau ini kamu, wah itu saya nangis karena apa ya? Besok saya dipanggil ke polisi, tapi kayak saya mentalnya disiapin tau nggak? Kalau tiba-tiba saja orang ini ternyata penjahat. Jadi kayak disiapin bener-bener, bro. Itu altar call, saya angkat tangan, saya nangis. Emang mungkin dari hati kecil saya tahu saya tuh salah nempatin orang, naruh posisi orang tuh, karena dia mentor tiap minggu ketemu, tiap ngajarin firman Tuhan. Jadi posisinya tuh udah kayak
papa kan sebetulnya kan. Ya. Dan saya mengandalkan dia sekali, mimpi-mimpinya semua yang disiapin sama dia tuh saya makan semua. Gitu loh. Gitu. Tapi waktu itu hari Senin saya masuk, dipanggil ke kepolisian, tiba-tiba ya terjadilah semua yang terjadi lah gitu ya. Polisi kasih lihat ini, katanya kamu perusahaannya dipakai buat cuci uang. Oh saya marah dong. Gimana caranya? Itu saya ada naruh uang malahan buat proyeknya teman saya yang ngelaporin si RG ya. Gitu saya marah-marah sama polisi segala macam. Nah ujungnya saya ke bank, saya print out semua rekening di sana, saya baru tahu oh ternyata memang Tuhan mempersiapkan saya untuk begitu. Nah di sini tuh yang paling penting itu nih respon bro. Oke. Respon. Nah orang kadang waktu di posisi seperti itu ya, kayak saya tuh begini posisinya. Kalau gua nggak bela si RG, 78M ini hilang. Ngerti nggak? Karena tahu kan posisi uangnya udah nggak ada di ini. Dan gua harus bertanggung jawab sama banyak pihak. Ya. Tapi lu mau belain orang yang salah, atau lu bertobat seperti kemarin lu respon balikin lagi Tuhan nomor 1 dan harus ngelewatin semua trial and tribulation depan lu gitu loh. Itu kan udah langsung kepikiran. Oke, ini gue breakdown dulu aja ya. Jadi dilemanya adalah ketika lu tahu ketika lu bilang bahwa nope, bener dia salah, lu langsung ngebayangin 75 miliar melayang. Tapi kalau misalnya lu bilang enggak, dia nggak salah, lu ngebela dia, in a way lu bohong, tapi 78 miliar itu masih safe. Kita nggak tahu kan? Kita juga nggak tahu. Tapi yang pastinya lu memprioritaskan manusia di atas Tuhan. Betul, gitu. Dimana padahal hari sebelumnya udah jelas lu angkat tangan bilang kalau misalnya Tuhan. Gue mau naruh Tuhan di tempat nomor 1 lagi. Exactly. Lu akan taruh Tuhan jadi nomor 1 lagi. The fear of God rather than the fear of man. Yes, correct. Ya. Dan lu harus ngerti bro. Wow. Gua ini diconditioningin sama dia tuh 7 tahun. Dia tuh mentor gua 7 tahun loh. Ya. Baru meledak ini kan. Kejadian seperti ini kan baru meledak gak tiba-tiba kan. Jadi untuk letting him go itu kayak letting go my dreams juga. Apa yang udah gue cita-citakan selama 7 tahun untuk gue publik, apa yang udah gue mimpi-mimpikan untuk bikin lapangan pekerjaan, untuk nanti lebih lagi memberkati banyak orang, itu kayak pupus gitu loh, pupus bro, habis bro. Belum gue harus, udah dalam perjalanannya banyak hal yang Tuhan ajarin lah. Oke. Like what? Ya, kita ngomongin tentang Raja Daud ya. Raja Daud ya. Waktu lu ngomongin Raja Daud, cerita apa yang ada di benak lu langsung? Daud sama Goliat. Yes, correct. Daud ngalahin Goliat, lalu ada lagu. Katanya apa? Raja Saul itu membunuh beribu-ribu, tapi Daud puluhan ribu gitu. Membunuh berlaksa-laksa, lebih banyak. Yang ngerti kan? Ini cerita Raja Daud ya. Cerita tentang Raja Daud itu kan gak berhenti sampai sana. Ada cerita tentang Daud di Gat. Di Gat. Oke. Oh gak apa? GAT atau GAD ya? Daud itu waktu itu lagi dikejar sama mertuanya sendiri si Saul. Dia mau dibunuh. Dia ketakutan sampai kabur ke negeri Filistin. Oh ya. Ke negeri musuhnya loh. Ke negeri musuhnya. Nah jadi kalau tema besarnya tuh Daud pura-pura gila di sana. Nah, tahu gak kenapa? Dia tuh di situ ketemu sama satu raja namanya Raja Akis. Nah, si Raja Akis nih tahu bukannya ini orang yang dielulukan sama bangsa Israel tuh Saul membunuh ribuan, Daud membunuh berlaksa-laksa puluhan ribu. Kamu tahu barang yang sama yang dulu mengeluh-ngeluhkan membuat dia tinggi, sekarang bikin dia ketakutan setengah mati. Dikejar-kejar. Iya kan? Dan orang tahu ini bukannya orang ini terkenal nih yang dulu ngebunuh si Goliat. Ini barang yang sama, pujian yang sama itu bisa dipakai dia sampai dia pura-pura gila. Saking mau ketakutan mau dibunuh. Jadi dikejar sama mertuanya sendiri, terpojok, terus udahnya sesuatu yang dia anggap dulu berharga dan membuat dia hebat, sekarang ketakutan gara-gara itu. Jadi in the sense, kalau kita ngomongin tentang hidup saya, dulu mungkin posisi jabatan sesuatu yang saya aktif di Apindo, orang kenal saya gitu ya, reputasi yang membanggakan banget. Yang membanggakan.
itu tuh jadi ngebalik semuanya. Saya pernah ngalamin. Jadi buah bibir satu Bandung, ngerti gak sih? Wow. Ngerti gak? Malunya seperti apa? Ya kan? Belum dari kalau yang namanya gosip kan jahat bro. Dari ceritanya Alex ditipu sampai Alex nipu. Itu kan keluar bro kayak begituan. Si Alex nipu tuh, jadi nipu orang tuanya, jadi nipu macam-macam. Jadi isunya kebanyak. Orang bank sampai takut ketemu saya. Ini kan efek dari sana. Dan karena tadinya kita terkenal, karena barang yang sama, karena kita udah bikin profiling segala macam, malah itu dipakai buat bikin kita hancur. Wow. In a sense itu yang gue alamin. Ya maksudnya kalau kita ngelihat Daud itu, wah dia tuh luar biasa gitu. Dan pada saat itu cerita Daud kan gak berhenti sampai sana. Yang dia lakukan responnya apa? Daud meneguhkan keyakinannya pada Tuhan. Itu yang orang maksudnya tuh sometimes gak sadar bahwa respon kita terhadap masalah kita tuh penting banget. Sorry, tadi Daud meneguhkan keyakinannya kepada Tuhan. Itu responnya dia, padahal dia lagi dikejar-kejar sama bapak mertuanya sendiri. Dia lagi belaga gila, dan habis itu ada raja dari musuhnya itu yang ngasih, ini bukan kayak Daud nih. Jadi kayak udah momen-momen kayak, wah ini bakal gue penggal nih. Gitu kan? Ya kan? Dan dia lagi belaga gila itu sampai katanya air liurnya sampai kejang-kejang benar-benar tahu ya cerita itu ya. So then what happened? Like gue masih nggak ngerti sih. Daud meneguhkan keyakinannya kepada Tuhan. What kind of response is that gitu? Jadi kalau lu lihat itu nyambung sama Mazmur 34. Nanti dibaca aja. Jadi dari sana malah memuji-muji Tuhan. Nah itu kan respon yang tidak biasa sebenarnya. Kalau orang dalam keadaan dia mau terbunuh segala macam, tendensi kita sebagai orang Kristen pun pasti nyalahin keadaan, sama nyalahin Tuhan. Kenapa ini terjadi sama kita? Why? Kenapa gak jadi sama tetangga kita aja bro? So good. Bener gak? Ya. Kenapa harus kejadian sama gua? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi sama gua gitu? Kenapa Tuhan malah nunjuk Tuhan juga? Iya kan kebanyakan gitu. Tapi kalau Daud tuh gak pernah seperti itu loh. Dia selalu seperti itu dan responnya selalu memuji Tuhan kembali. Kalau enggak dia bertanya sama Tuhan. Apa yang dia lakukan. Makanya itu kalau kita ngalamin kayak begini kita tuh baru ngerti. Oh ternyata jadi Daud tuh gak segampang itu ya. Kita cuma tahu ceritanya Daud lawan Goliat, ternyata panjang kan rentetan peristiwanya. So good. Dan dia waktu itu setelah itu tuh ada yang namanya cerita dia tuh masuk ke gua Adulam apa kalau gak salah. Adulam ya. Di sana tuh dia ketemu sama pasukan orang stres. Dan dia jadi pemimpinnya orang-orang yang kena tipu, banyak utang bener, iya kan? Iya kan di Adulam itu kan, tapi itu jadi 400 strongman of David kalau nggak salah. Jadi kalau misal tanpa cerita ini dia kabur segala macam, dia juga nggak ketemu sama pasukan khusus dia. Betul. Ya Tuhan tuh punya rencana. Kadang kita manusia nggak bisa mereka-reka tapi nggak ngerti semuanya, gitu loh. Dalam kehidupan kita pun seperti itu kan, gitu. Jadi sekarang ini berapa banyak orang-orang yang dikejar utang segala gitu, udah nge-DM lo. Ada salah satu teman gereja gua, tiba-tiba waktu itu lagi saya ngurus kasus, bolak-balik ke PMJ segala macam. Tiba-tiba dia ngajak ngopi. Wah, gua baru kena tipu bro katanya. Ya dia sebutin angka. Kalau saya ditipu guru saya, kalau dia ditipu muridnya yang dia ajarin. Jadi dia cerita sama saya tuh udah 6 bulan gak bisa tidur, dia bilang. 6 bulan gak bisa tidur gue kayaknya gitu loh. Terus saya ajak ngobrol, saya ceritain kasus saya. Ya kan, kasus saya segini, ribetnya kayak begini segala macam. Besoknya bisa tidur. Ternyata setelah dia bersyukur kan, ada orang yang ternyata lebih parah dari gue. Iya bener, bisa tidur langsung bisa tidur. Udah kata gue tuh, lu lepasin pengampunan, gue bilang tuh kayak begitu ya kan. Udah, kenapa kalau lu kayak gini terus kan nanti yang sakit lu sendiri. Jadi kalau netizen bilang orang katanya udah nyelakain bapaknya, kok bisa ngomongnya santai banget? Ya karena kejadiannya udah 6 tahun yang lalu. Dan yang paling susah tuh berdamai sama diri sendiri bro. Untuk ngomong gua salah. Karena bertahun-tahun kita pegang pride itu kan, bahwa gua bener, gua hebat, gua luar biasa, pilihan gua gak salah. Tapi di satu titik lu diajar Tuhan ngomong, lu salah. Lu udah menomorduakan Tuhan, udah salah ngambil figur, udah kurang ajar sama orang tua, ya kan? Untuk sampai kayak begitu kan sebuah humbling experience yang menurut gua itu tuh menyakitkan dan mungkin nggak semua orang ngalamin ya gitu ya. Gitu kan. It takes courage to do that. Wow. Takes courage bro untuk mengaku salah.
Apa yang lu lakuin setelah lu tahu bahwa lu ternyata salah? Itu ya gini, hampir semua korban CRG ini sekarang sebagian tuh masih makanin antidepresan. Gue tuh kemarin baru reunian kemarin sama temen gue yang sama parahnya sama gue, kebentur sama orang tua. Jadi kan kalau orang kebentur urusan beginian kan sebenarnya urusan 1 miliar, 10 miliar tuh sama bro. Ya. Karena RK tuh tahu, dia profiling kita. Ya. Lu punya berapa dihabisin sama dia. Ya. Jadi orang yang kena 1 miliar ya mungkin itu adalah segalanya buat dia. Betul. Gitu loh. Jadi teman gue ada sebagian tuh masih makan obat dan dia cerita waktu dulu di Bali katanya dia sendirian, dia udah berpikir berkali-kali mau bunuh diri. Jadi cerita tentang beginian itu yang membuat kita itu bersyukur karena gue nggak harus makanin obat. Satu hal yang sama Tuhan gak diambil waktu gue lagi dalam keadaan gitu tuh tidur. Jadi gue tidur nyenyak. Sampai hari ini pun gue tidur nyenyak. Gak pernah kena obat-obatan dan segala macam. Wow. Gitu. Tapi ya kita harus master up courage untuk menghadapi apapun yang di depan kita. Gitu loh. Karena saya dilaporin balik segala macam. Ya kan orang udah kehilangan uang masih dilaporin polisi, pidana perdata, harus pengadilan, harus segala macam gitu ya. Itu sebuah rentetan peristiwa yang kita gak bisa hindari. Ya. Nah saya punya cerita begini. Waktu pertama kali sebelum 1-2 bulan sebelum saya kejadian saya sadar ditipu. Ada seorang pendeta datang ke rumah saya. Karena waktu itu saya baru kelahiran anak kedua. Oke. Nah anak kedua saya, putri kita ini ada kelainan jantung. Jadi jantungnya yang atas tuh ada lubang 17 mili kalau gak salah. Yang bawah 4 mili. Bilik katupnya gitu ya. Terus kita tuh baru dari dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin waktu itu. Baru diapain sih, baru di scan begitu kan. Baru konsultasi. Dokternya bilang nanti umur 4 tahun anak ini bisa dioperasi lah, dibelek dadanya. Jantungnya dipasangin kayak ditambal gitu loh. Kayak tambal ban gitu loh. Ya kan. Kalau itu terjadi harusnya pas COVID kemarin bro. Wow. Ya kan, pas COVID kemarin anak ini harus dioperasi gitu. Oke. Lalu ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah saya. Waktu itu lagi mau ngeberkatin rumah, dia tiba-tiba nyamperin kita. Dia bilang, anak kamu, saya dikasih tahu sama Tuhan, anak kamu yang nomor 2 ini ada kelainan jantung. Oh wow. Saya belum even ngomong ke mama saya, istri saya juga belum ngomong ke parents saya juga belum. Cuman kita berdua yang tahu. Gila. Oke. Dia bisa ngomong begitu. Kata dia gini, asal kamu setia melayani Tuhan, anak ini bakal dioperasi sama Tuhan. Jadi lu gak perlu lihat anak ini di black nanti meninggalkan tanda Tuhan kasihan sama anak ini. Oh, wow. Hari ini bro, jantungnya normal, everything. Come on. Jadi miracle kayak gini tuh gue lihat. I witness this kind of miracle in my family, in my life. Wow. And yet gue bertanya-tanya, kenapa urusan hukum gue gak beres-beres Tuhan? Iya. Iya gak? Iya. Iya itu sampai gue gak bisa berdoa lagi urusan beginian tuh. Karena tiap kali berdoa ketemu orang yang salah. Gitu loh. Jadi waktu itu gue melihat sendiri waktu ini sebelum ini Tuhan tuh menyertai kita tuh seperti ini. Tapi setelah perjalanan ini ya of course Tuhan tuh menyertai kita all the way bro. Cuman dalam perjalanannya memang ini proses hidup ya. Orang karakternya dibentuk, kesombongan kita dikikis gitu loh. Kan kalau dulu orang umur seusia saya tengil ya, umur 35 pegang duit segitu banyak gitu, pegang power gitu ya tengil lah jadinya modelannya ya. Kita karakternya juga jadi jelek, apalagi kita berguru sama orang yang salah, kurang ajar sama orang tua. Modelannya kan jadi ini Roh Kudus atau Roh Kudus dalam saya juga gitu loh bentuknya gitu ya. Gitu. Gue penasaran balik lagi ya tadi ya, karena lu tadi belum jawab nih soal minta maaf dan memaafkan. Iya. Gitu. Jadi gimana sih pertama ketika lu minta maaf, ketika lu tahu bahwa lu salah gitu, what did you do? Responnya seperti apa? Yang paling pertama of course sebenarnya yang gua maafin terakhir itu diri sendiri. Yang terakhir. Itu yang lu memaafkan diri sendiri. Itu yang paling terakhir yang gua struggle bertahun-tahun. Karena menurut gua ngelakuin sebuah kesalahan sangat fatal. Kalau minta maafnya sendiri? Kalau minta maaf sama orang tua, sama istri itu nggak lama setelah kasus kejadian begini sama papa sama mama itu langsung gua kerjain. Karena ya sebagai laki-laki kita kan maksudnya ya
itu gentleman aja. Maksudnya itu bukan hal yang susah lah kalau buat lelaki. Memang kita tulus kok, kita ngelakuinnya juga bukan sengaja mau ngejahatin keluarga kan. Cuman ya sedih lah bro, gila sedih banget lah. Karena sebuah mimpi yang tadinya tuh gue udah pikir bisa naikin derajat keluarga, malah sekarang jadi mempermalukan keluarga. Wow. Jadi buah bibir satu Bandung gitu loh. Ya. Kalau sekarang satu Indonesia bro. Selamat. Iya. Kalau sekarang udah satu Indonesia lah. Kalau dulu kan masih satu Bandung gitu. Dan beritanya kan sangat negatif ya. Apalagi dulu kalau saya tuh ngajar juga. Di bank ngajar, di mana ngajar, di universitas ngajarin S Lilin, ngajarin S2 coba tentang bisnis. Iya kan? Udah begitu gitu kan. Dihujatnya seperti apa? Ya kan? Harus ngadepin semua itu ya. Jadi ya kalau meminta maaf ya kita taruh semuanya pada proporsinya lah. Kita salah ya gentleman aja lah. Jadi orang mah begitu ya. Kan orang semua juga nggak luput dari kesalahan bro. Benar nggak? Ya, jadi menurut gua ya yang paling pertama harus direstorasikan itu keluarga. Oke. Gitu. How did you do it? Jadi gini, di satu bagian dalam hidup gue, dalam satu musim hidup gue tuh cash poor. Saking gak ada duit lagi karena udah dikasih semua ke RG juga, atau kenapa bisa? Karena berkasus itu di Indonesia tuh mahal. Berkasus itu mahal di Indonesia. Jadi ya udahlah, kita nggak usah go into details ya. Tapi basically gue tuh cash poor gitu loh. Gak ada uang tunai sama sekali. Sampai gue tuh maksudnya gini, ada zaman dulu tiap kali kita lahiran anak-anak gitu kan, ada yang ngasih emas gitu ya. Itu gue kumpulin semuanya. Wow. Gue kasih ke nyokap gue. Oh wow. Mam, gue udah gak ada duit. Tabungan gue tinggal 5 juta buat anak sekolah aja gak cukup, gue bilang. Kayak gitu, kasih nyokap. Rumah gue mau disita sama bank. Rumah pribadi gue. Terus my mom waktu itu, dia tuh not a spender. Jadi tiap tahun tuh selalu sama gue beliin tas. Gue selalu beliin tas dia, Gucci lah, LV lah, karena I know dia tuh nggak bisa execute that gitu katanya. Itu sama nyokap gue, nggak pernah dipakai, tasnya dibalikin ke gue. Hati gue hancur Nil, hancur sekali hati gue. Jadi satu hari dia lagi datang ke rumah gue udah bilang sama bini gue, nanti lu siapin baskom isi air ya. Gitu. Dia sampai kamar, gue cuci kakinya, ya gue nangis lah, maksudnya, aduh. Gue tuh gak punya gak niat jahat begini loh sama keluarga gitu. Cuman satu hal, gue tuh gak nurut sama si papa. Dan itu dipakai sama iblis habis-habisan untuk menghancurkan keluarga kita. Jadi hati-hati kalau kamu punya crack dalam keluarga, cepet beresin. Karena itu jadi celah untuk bisa kemana-mana bro. Bisa kemana-mana gitu. Dan lo akhirnya itu sebagai permintaan maaf sama nyokap lo ngebasuh kaki. Gue basuh kakinya. Mama gue mah gak mau. Ya maksudnya kalau mama gue kan apaan nih gitu, barang apa nih. Cuman maksudnya mam, saya mah bener-bener minta maaf. Gue bilang gue gak pernah nyangka bakal sampai ada hari ini kayak begini. Dan gue udah kurang ajar sama papa, udah kurang ajar sama mama. Dinasehatin gak pernah mau gitu loh. Kalau sama bokap sendiri gimana? How did that go? Bokap gue tuh orangnya ini ya, orangnya cool. Jadi dia juga orangnya gak banyak ngomong. Gue minta maaf sama bokap gue. Tapi dia juga maksudnya dia orangnya hatinya besar. Jadi dia gak ada satu kata pun ngomong, kata papa juga apa. Itu tidak ada sama sekali Nil. Right. Sama sekali dia tidak mengintimidasi gue. Wow. Dia bahkan ya maksudnya berempati gitu loh. Lu harus ngalamin sebagian dari kepahitan yang pernah gue alamin gitu dalam hidup. Di backstab sama orang yang kita percaya, yang kita sayang gitu loh. Mungkin dari sana sih kalau papa responnya begitu ya gitu. Lo berarti sudah minta maaf. Oh, lo punya 2 sibling juga kan? Sibling, lo anak tengah kan. Nah itu juga lo akhirnya minta maaf juga tuh sama kakak sama adik juga atau? Kalau itu lebih di inilah, kalau kita kan punya WhatsApp keluarga kan. Ya of course lah gue bikin pengumuman lah. Sorry ya bikin semua orang susah di keluarga ini. Padahal mimpi gue tuh mau bikin semua orang bangga. Tapi ujungnya malah barang ini bikin gue semuanya susah. Semua orang jadi disusahkan gara-gara gue. Ya it takes courage sih. Tapi maksud gue juga kenapa di podcast ini, mungkin dalam kehidupan kita ya para tetangga gitu kan ada yang pernah bikin mistake gitu. It's never too late to say sorry.
maksudnya itu it's a part of the journey loh untuk maaf dan memaafkan. Karena kadang-kadang kita itu kan pengen banget ngasih tahu kalau misalnya itu bukan salah kita. Itu salahnya, misalnya dalam kasus lo, itu salah guru gue, bukan salah gue. Ini kalau misalnya bukan gara-gara guru gue penipu, ya kita nggak akan seperti ini. Tapi the fact that lo mempunyai courage tersebut ya, untuk minta maaf, itu menurut gue sesuatu yang unik sih. Yang hari ini nih udah jarang banget kita bisa lihat gitu bro. Banyakan orang tuh pasti akan nyalain keadaan, pasti bakal nyalahin semuanya kecuali diri dia sendiri gitu. And makanya ini sesuatu yang menyadarkan gue juga karena gue adalah orang yang ya refleks pertama gue adalah no, bukan salah gue. Ini gue langsung menjustifikasi di otak gue apa aja nih yang bisa gue salahin selain gue gitu kan. Iya. Tapi pada akhirnya ya itu ketika gue berdoa sama Tuhan bilang enggak Neil, ini salah lo gitu, because of this gitu misalnya, and it's okay. Tuhan itu kan lebih mementingkan yang namanya unity, kesatuan, tadi rekonsiliasi antara keluarga, hubungan antara keluarga, bukan kayak ego justru gitu. Jadi it's very rare, udah jarang banget sih gue ngelihat kita ngomong tentang minta maaf ke seseorang gitu. Soalnya gini nih, kalau kita udah tahu kita salah, kita mempertahankan ego kita. Dan kita tahu kita sebenarnya dealingnya sama Tuhan. Wah kita hancur bro, babak belur bro. Beneran. Sebenarnya kan waktu itu di posisi itu tuh, kalau kita ngomongin secara fair ya, gue tuh ada di top of the, bukan food chain, di comment center di perusahaan itu kan gue topnya. Ya. Hampir 80% orang yang ada di posisi kepala bagian itu orangnya gue. Kalau gue mempertahankan ego gue, bisa-bisa keluarganya yang gue sepak. Wow. Dari perusahaan loh. Wow. Karena orangnya orang gua bro sebenarnya. Ya. Tapi if I do that, gua itu apa ya bro ya, makin hancur menurut gua. Udah tahu gua salah, gua masih ngelakuin sesuatu lagi yang bertentangan sama hati nurani gua demi ego gitu loh. Jadi mendingan gua yang keluar aja. Mendingan gua yang ini, karena ini this is my mistake. Your mistake. That's so good. Gue sempatnya ada di sebuah meeting, gue ngeliat kalau misalnya kita ada satu bisnis yang gagal gitu ya, dan habis itu gue bilang, wah gue minta maaf gitu. Gue minta maaf karena nggak tahu ya, karena gue nggak terlalu hands on sama bisnis ini. Gue bilang kayak gitu. Tapi di antara semua yang lain gak ada yang minta maaf, cuman gue aja. And yet gue berpikir gitu, kenapa ya orang sulit banget untuk minta maaf, mengakui kesalahan. Karena mereka takut dipandang lemah sih man. Mereka takut kayak secara cerita hidupnya, actually gue pernah melakukan kesalahan dan kesalahan gue itu di situ. Akhirnya ketika kita enggak, ini bukan kesalahan gue. Akhirnya kita nggak pernah belajar dari kesalahan kita kan. Dan konsekuensi dari kita bersalah, salah satunya adalah harus minta maaf gitu. Yeah. Dan itu gue lakuin, gue minta maaf ya karena gue benar-benar harusnya gue lebih hands on gitu sama bisnis ini gitu misalnya. Dan orang-orang cuman gue pikir kayak oh ya nih kita bisa belajar dari kesalahan kita sama-sama. Gak ada satupun yang ngakuin kesalahan. And I think gak tahu ini mungkin kalau yang nonton, tetangga kita yang nonton, kira-kira di hati lo saat ini, lo pasti ada satu orang yang lo ngerasa, oh man, ini Daniel ngomongin soal maaf terus nih. Iya nih, gue sebenarnya ada satu orang yang pengen banget gue harus ngomong minta maaf ke dia gitu. So menurut gue it's part of healing ya. It's part of healing. Kita minta maaf sama seseorang tuh terserah mereka mau maafin kita atau enggak, itu urusannya dia sama Tuhan. Tapi urusan kita adalah kita secara aktif, bukan pasif gitu ya. Kita secara aktif minta maaf. Kita benar-benar, dan gue suka kata-kata I owe you an apology. Bukan cuma sekedar I'm sorry gitu. Kalau I'm sorry itu kayaknya sekedar ya mengumumkan aja, lu mau maafin gue, gak mau maafin gue terserah lu. Tapi kalau gue, hey please forgive me. Please forgive me itu adalah sesuatu yang tolong ya kalau misalnya di hati lu ada
please maafin gue gitu. Dan I think itu adalah sesuatu yang menurut gue lebih powerful, dan kita benar-benar menaruh kekuatan itu di tangan si orang yang sudah kita zolimi lah, in a way seperti itu gitu kan. Oh, tadi kan kita udah minta maaf. Kalau memaafkan orang yang paling berjasa di sini, yaitu guru lu sendiri gitu. Gimana cara memaafkannya? Jadi pertama kali saya berkasus, ya kan, kita kan ada lawyer segala macam. It just happened that my wife's uncle is ini pendeta. Oke. Pendeta lah. Jadi dia ketemu sama saya dia apa panggil? Lu nih bikin kehebohan satu Bandung loh katanya. Lu nih bikin kehebohan satu Bandung loh. Nah, lalu dia cerita sama saya. Kalau saya jadi kamu, hal pertama yang saya lakukan adalah memutus pengacara kamu. Ini ya, uncle saya ya. Terus dia cerita, waktu krisis 98, toko kita tuh dijarah. Toko kita dijarah, dia bilang kan. Terus dia sebutin nama anaknya, dulu pakai mobil apa, kepaksa pakai mobil apa, ya kan. Terus udahnya tahu gak apa? Saya ditipu sama teman baik saya. Suatu saat katanya saya lagi ngelamun di kolam renang, lagi liburan sama keluarganya, ada ibu-ibu nyamperin dia. Ini saya gak tahu ceritanya akurat atau enggak ya, tapi ini yang saya dapetin ya. Terus ibu-ibu ini ngomong, kok katanya, kalau saya lihat kok kayaknya disertai sama Tuhan ya, gitu. Terus dia bilang, enak aja, gue lagi mikir mau bunuh orang katanya. Itu mau bunuh temennya yang nipu dia. Dalam keadaan usahanya udah hancur, dan dijarah juga. Teman baiknya masih nipu dia. Terus cut the story short katanya. Terus saya belajar untuk memaafkan orang. Dia bilang cerita seperti itu ya. Dan anehnya katanya, selama bertahun-tahun sebelum saya bisa memaafkan, orang ini sama saya gak pernah bisa ketemu. Nah, kamu percaya gak ajaibnya Tuhan? Orang ini katanya bangkrut, ketemu sama saya, terus orang ini bangkrut. Yang ngelayanin saya. Gila. Dia bilang begitu. Gila. Terus saya. Nah, balik lagi ke urusan saya nih. Jadi cerita kalau memaafkan itu kan cerita hati sebenarnya. Bro, kalau kita punya kepahitan sama orang, punya kekesalan gitu ya, itu sebenarnya kan ngegerogotin jiwa kita sendiri. Kalau gue masih full of bitterness and everything, mungkin gue sakit-sakitan kali hari ini. Gitu. Kayak kanker ya gitu. Kayak kanker kan, bisa jadi penyakit, bisa jadi macam-macam. Karena kita mikirnya dari pagi sampai malam gimana caranya untuk balas dendam, buat ngancurin dia balik segala macam. Dan itu semua pikiran negatif terus tuh yang kita tarik tuh. Iya, betul-betul. Dan kita kan ketemu orang-orang yang salah terus. Orang-orang yang salah gitu. Jadi dia bilang sama saya waktu itu, terkutuklah orang orang yang mengandalkan manusia. Dia bilang gitu sama saya. Oh makanya jadi putusin si pengacara. Pengacara, ya kan, pokoknya itu firman yang gue dapetin dari uncle saya. Aduh, saya pulang tuh conflicted. Ngerti nggak? Conflicted banget. Conflicted. Kita ngomong sama tiga pendeta bisa ngomongin hal yang berbeda. Oh, iya, bisa ngomongin tiga hal yang berbeda. Oke, yang satu bilang harus hukum. Ya maksudnya gini. Yang satu ngomong cerita tentang apa? Tapi kalau di gereja kita kan sebenarnya, kalau di gereja gue tuh nggak boleh yang namanya pastor tuh mengarahkan kita ke ke salah satu pilihan tuh. Karena kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Nggak boleh kita nanti ngelemparin jadi salah si pendeta gitu loh. Gitu kan nggak boleh kan? Jadinya sebenarnya mereka bisa kasih kita counsel, tapi kita yang memutuskan sendiri kan ujungnya kan. Nah jadi ada yang ngomongnya macam-macam, ya udah yang penting lu inner peace, lu lepasin, udah katanya. Kalau firman Tuhan ngajarin tampar pipi kiri kasih pipi kanan, segala macam gitu ya. Tapi I have my personal conviction tentang hal ini. Jadi, conviction tuh maksudnya benar-benar lu mempunyai keyakinan tersendiri apa yang harus lu ambil gitu ya. Karena gini ya, kalau kita ngeliatin film di Netflix ya, ada kan cerita-cerita tentang ini serial killer misalnya. Dan nanti pasti ada detektif yang ngejar dia bertahun-tahun. Sampai akhirnya ketangkep nih. Gitu. It's his personal conviction. Untuk ngejar sampai dapat. Untuk menghentikan kejahatan ini supaya orang tuh gak ada korban lagi yang dibunuh atau diperkosa atau apapun gitu loh. Tergantung kejahatannya apa. Nah saya tuh udah sampai satu titik, udah ngerasa ini, this is my conviction to stop ini nih, kejahatan orang ini. Gitu loh.
Nah karena gak banyak orang Kristen yang ngerti fungsi dari garam selain dari cerita itu ngasih rasa adalah menahan kebusukan, Nil. Ya gak? Kalau kita ngomongin fungsi orang jadi garam, jadi terang, kita bisa pelayanan sesuatu yang kelihatan. Ya. Tapi untuk mengambil bagian menahan kejahatan, gini, menghentikan kebusukan begini, itu susah. Itu bagian yang sulit, yang gak semua orang berani ambil, gitu loh. Ya. Jadi this is my personal conviction. Kalau ngomongin masalah hati, aku udah gak benci sama dia posisinya. Lu berarti udah memaafkan dia? Udah memaafkan dia. Tapi untuk menghentikan kejahatan dia, that's my personal conviction. Ya. Gitu loh. Ya. Dan ini kan antara kita sama Tuhan gitu loh. Ya. Saya gak berani ngegeneralisir bahwa semua orang yang berbuat sama kita polisikan, kita hajar, masukin penjara. Bukan begitu ya. Bukan ya. Cuman karena ini kan repeat offender namanya. Dia punya modus operandi yang sama dan diulang-ulang ke banyak korban. Ya. Dan dia cuma tahu melakukan itu. Ya. Jadi orang ini sangat berbahaya begitu loh. Ya. Beda ceritanya kalau kita kita bisnis misalnya kecil terus orangnya masih tahu, masih punya hati nurani, masih mau berdamai sama kita kan beda. Ya. Kalau kayak yang ini dia udah punya modus operandi seperti itu, jadi nabi palsu segala macam, dan orang yang kena banyak sekali. Yang saya ceritain tadi, apa yang mau bunuh diri. Saya aja ya, waktu zaman dulu ya, waktu pertama kali kebuka kayak begini, kalau saya pergi ke Singapura misalnya, kadang saya suka mikir, suka berdoa, Tuhan kalau pesawat ini boleh jatuh aja lah. Ya. Kalau bunuh diri gue gak berani. Ya. Udah hilang harta di bumi, nanti kehilangan di surga juga. Pengecut gue, ngerti gak? Bunuh diri gak berani gue. Tapi emang malunya sampai gara-gara udah malu, udah tahu masalah yang ini, rumah mau disita apa segala macem gitu, udah jadi satu semuanya. Belum harus ngadapin social justice dihujat sama satu Bandung gitu loh. Malunya setengah mati. Sekarang mungkin sama satu Indonesia dihujat gitu ya. Ya udahlah. Exit strateginya adalah jatuhin aja lah. Udah kalau bisa ini kan salah Tuhan kalau jatuh, bukan salah gua. Ada collateral damage banyak, tapi bukan salah gua. Ya kan? Tetap egois. Tapi kan gak terjadi. Ya, sama Tuhan, lu adepin kayak gitu ya. Iya, jadi gua tanya-tanya, anak gua lu bisa operasi secara miracle begini, kenapa urusan ini gak bisa? Wow. Karena gua harus menjalani napak tilas Daud sedikit aja. Sampai jerit-jerit lah. Gitu. Jadi itu menarik ya, ketika lu memaafkan bukan artinya, tapi khusus untuk cerita lu saat ini. Karena gue ngerasa Tuhan yang memberikan misi ini di hati lu. Kalau misalnya bokap lu ada menolong 1000 keluarga, mungkin hari ini lu lagi coba nolongin 50 keluarga dulu aja. Which is murid-muridnya guru lu dulu yang sempat kena depresi gitu. Iya bro, kalau kita ngomongin tentang urusan beginian ya, panggilan hidup kan, ngomongin panggilan hidup ya. Papa gue itu saking sayangnya sama gue, tahun 2020-an pernah manggil suhu dari Taiwan. Suhu. Oke. Ya kan? Karena suhu ini dipakai sama orang-orang kaya di Bandung lah. Dia bilang nama gue keberatan. Nama Chinese gue. Gue gak even pakai nama Chinese gue. Tapi sama dia disuruh diganti katanya. Keberatan. 2020. Tapi kalau kita lihat, nama gua aja Alexander itu berat sekali. Defender of men. Wow. Sebenarnya gua menjalani maksudnya gua menjalani panggilan hidup gua, nama gua itu memang begini gitu loh posisinya. Gitu ya. Kalau kita ngomongin percaya nama-namaan begitu ya. Tapi nama gua sendiri juga begitu, defender of men namanya tuh gitu. Jadi susah ngelihat injustice, lihat ketidakadilan segala macam tuh susah gua. Wow. Jadi ada yang cerita waktu itu di salah satu podcast gue bilang kan, pagi-pagi gue lagi renungan pagi, gue baru jual jam, ketemu sama orang di Singapura itu, ya kan? Terus tiba-tiba orang ini penipu juga. Iya, world class scammer kan, yang korbannya tuh udah sampai bunuh diri segala macam juga gitu, ya kan? Terus orang-orang bilang semuanya, please siapapun yang tahu orang ini, please stop this guy. Itu kan ada. Kalau kita ngomonginnya iluminasi, suara Roh Kudus tuh ngomong, lu tuh stop complaining about your life. Gitu loh. Lu sering berdoa, Tuhan ini aku pakai hidup aku. Kalau ceritanya begini bagaimana? Kalau melewati segala macam sesuatu ini jadi sebuah cerita untuk menguatkan orang lain bagaimana? Wow. Lu mau gak gitu kan, posisinya kan begitu. Kadang kita waktu berdoa gitu kan gak tahu yang di otak Tuhan apa. Tapi gue pengen dipakai sama Tuhan. Caranya cara Tuhan. Kita pengennya kalau punya cara kita dong. Iya kan? Gitu. Jadi waktu itu kan aku liatin, wah orang-orang korban begini. Tapi kejahatannya RG berhenti waktu dia berhadapan sama kamu. Bukannya itu
Kalau kamu mau dipakai sama Tuhan sebagai garam. Memberhentikan kebusukan. Yang si world class scammer itu yang jual arloji gimana tuh akhirnya? Ya kita nggak tahu lah. Kita nggak tahu. Tapi konon katanya juga dikejar Interpol hari ini. Oh wow. Konon katanya. Ya. Udah nggak pernah ketemu lagi dan udah nggak ada di Indonesia sih. Oke. Sejak lu jual arloji lu ke dia. Oke. What did you do? Like lu sempet kayak, lu dikejar nih, lu ngelaporin polisi. Oh enggak. Kan gak ada urusan sama gue juga bro. Oke. Itu cuman Tuhan kasih analogi gitu loh. Ada gue dealing sama orang, ternyata orang ini wanted by so many people around the world. Karena and someone has to stop him. And yet nobody tuh yang bisa stop him gitu loh. Kalau sekarang ada orang yang sama mungkin skalanya lebih kecil, skala nasional lah ini. Oke. Ya kan? Dan lu dipakai sama Tuhan ngeberhentiin ini bukannya itu. Right. Tujuan, maksudnya bagian dari part of your life juga. Dan hari ini kita memberitakan ini ke seluruh Indonesia loh. Ya kan bro? Ya benar-benar. Sesuatu yang emang sesuatu yang busuk tuh harus diberhentikan sih. Kayak gitu. Dan sekarang nih apa yang harus lo lakuin supaya lo gak ketipu lagi? I think that's the easiest, the simplest. Karena gue ngerasa ketika lo menaruh apapun yang bukan sifatnya Tuhan di tengah hidup lo bakal mudah banget tertipu. Karena kelihatan sama orang-orang bahwa you worship money, lo menyembah hubungan antara keluarga, lo menyembah perempuan misalnya seperti itu. Wah udahlah, ini orang nih suka nih main cewek nih, udah kita kasih aja cewek supaya kita bisa dapetin project apa and everything. Justru kalau saya kebalik. Saya itu banyak ketipu tuh kalau sesuatu dibalutnya sama agama. Kalau sama uang justru saya cukup hati-hati sebenarnya. Oke. Jadi hati-hati. Jadi saya juga jatuhnya tuh gara-gara percayanya sebenarnya gara-gara urusan spiritual. Jadi kalau orang udah kita posisikan nih, kalau misalnya di Muslim nih ketemu orang katanya ini keturunan Nabi katanya, misalnya gitu kan. Kalau nggak Gus lah, depannya udah ada Gus. Orang tuh ketemu dia tuh posisinya udah langsung di bawah. Ya. Sama kalau kita ketemu hamba Tuhan, orang yang udah ada pastor apa, kita memposisikan diri langsung, wah ini orang lebih benar dari kita, lebih baik dari kita. Wow. Jadi itu yang gampang membuat saya tuh kena sebenarnya. So good. Nah, waktu saya pertama kali kena urusan beginian, saya mau cerita ya. Ada sekelompok pendeta yang sama saya tuh tiap bulan tuh dikasih persembahan misi bro. Jadi dia suka bagi-bagi Alkitab, suka bagi-bagi pengobatan gratis ke daerah-daerah. Oke. Waktu saya cash poor, gue even telepon ke pastor gue gitu, ke Kosem ya, gue bilang, kok gue nih posisi dari tadinya tim pembangunan gereja sampai udah gak bisa kasih perpuluhan. Ya. Tapi kalau untuk urusan misi ke gereja, gue masih ke pedalaman, gue masih support. Ya. Karena mungkin uang gue 2 juta, 5 juta yang gue kasih bisa berbuah keselamatan. Ya. Kalau ke pembangunan gereja nanti jadinya ya ini kita ngomong kalau gereja kita target market seperti itu nanti jadinya ya sound system. Bukannya ya. Gimana ya? Cuman pokoknya ke pedalaman ya, lah pengennya. Kalau gue hatinya lebih ke sana. Jadi dengan apa yang gue punya sekarang hari ini, gue bakal lebih fokus ngasihin ini ke misi-misi ke pedalaman. Oke. Daripada ke gereja yang di kota besar. Gitu ya. Jadi tim ini ngedoain saya datang ke rumah. Ini tuh udah berjalan lama bro. Jadi sebelum gue kena masalah juga memang biasanya tiap bulan tuh ke pabrik gitu loh. Oke. Gue kasih biasanya kan dari persepuluhan gue ada yang gue kasih ke untuk misi. Ya. Nah, mereka ngedoain doa peperangan. Wah, pasti menang apa segala macam ya. Ujungnya keluar proposal lagi. Nah, because waktu itu gua udah cash poor, gua cek semuanya. Bener nggak? Ini orang timnya mau pergi misalnya nih. Kemana? Ke Pulau Sulawesi. Kita cekin tuh. Di Pulau Sulawesi ada gereja ini nggak, ada apa segala macam. Taunya apa? Kop surat palsu, nama pastornya palsu, capnya palsu. Tahu nggak betapa gondoknya gue, maksudnya posisinya udah kena guru palsu, kena pendeta palsu pula. Oh my goodness. Dan ini maksudnya yang gue mau bukain, kadang orang yang naifnya, orang-orang punya kelemahan tuh masing-masing beda-beda. Iya. Dan kalau yang namanya ketipu, bukan gue mencari pembenaran ya, semua orang bisa ketipu. Iya.
dilihat celahnya yang mana. Bukan berarti lu S2 gak bisa ketipu, salah kalau lu berpikir kayak gitu. Betul. Bisa loh. Betul. Makanya di kasus-kasus tertentu yang namanya investasi bodong, ada orang yang masuk 100 miliar, itu satu orang loh. Artinya dia bukan orang bodoh dong. Yeah. Dia punya harta. Dia punya 100 miliar. Dia punya 100 miliar gimana mau dibilangin bodoh. Exactly. And yet it happens kan. Penipu ya punya mekanisme sendiri dan kita semua juga bisa kena tipu. Yang lebih penting dari ngomongin antara kita ketipu atau enggak adalah respon kita waktu kita ada di sana bagaimana. Apakah lu mau meninggalkan Tuhan, nyalahin keadaan, atau lu start over dan hadapin semuanya. Itu kan respon yang lebih penting menurut gua. Ya, dan itu ya kayak kata lu tadi, ketika Daud mengalami hal seperti itu, yang dia lakukan adalah responnya apa tadi? Meneguhkan keyakinannya kepada Tuhan. Keyakinannya kepada Tuhan gitu. Jadi pada akhirnya ini yang mungkin dilakukan sama Nabi Ayub juga, ketika semuanya udah diambil sama kayak diambil sama setan gitu ya, sama iblis, itu dia cuma nangis dan dia malah memuji Tuhan gitu. Jadi benar-benar cuma bisa ya yang kita bisa lakukan, yang kita bisa kontrol, yang lainnya lagi nggak bisa kita kontrol, tapi yang bisa kita kontrol adalah meneguhkan hati kita kepada Tuhan. Dan mungkin yang ngelewatin pengalaman kayak gini, gimana cara kita gak ketipu lagi? Ya karena udah pengalaman 6 tahun begini dan orang tuh banyak yang pakai topeng palsu macam-macam gitu ya. Mungkin hari ini saya jadi orang yang jauh lebih skeptis dan lebih tajam terhadap orang-orang yang bawa agama ke dalam bisnis. Gitu loh. Jadi lebih balance lah. Jadi kalau sekarang di posisi saya ya, pastor juga manusia. Ya, yang selingkuh juga banyak, yang aneh-aneh juga banyak, yang punya modus operandi seperti ini seperti itu untuk ngegalang uang orang segala macam juga banyak. Jadi ya sama seperti kita lah orang. Jadi otak dulu waktu itu hamba Tuhan tuh pasti begini-begini, semuanya sudah hilang di mata saya. Sayangnya gitu ya, maksud gue kayak ini sebenarnya yang namanya korupsi, yang tadi namanya perselingkuhan, yang namanya semualah gitu, pokoknya kejahatan terjadi di pabrik, di korporasi, di sebuah kantor, di mana-mana. Tapi ketika udah terjadi di tempat ibadah, itu kayaknya 10 kali lipat lebih gimana gitu, ya gak sih? Padahal ya ini namanya dunia, everybody, semua orang itu ngelewatin godaan yang sama, masalah yang sama, dan mungkin emang punya niat yang jelek juga gitu. Tapi kalau misalnya udah ngomongin tempat ibadah, emang sesuatu yang sensitif banget sih jatuhnya. Iya, soalnya kalau gue pikir kalau zaman dulu mana mungkin orang menjual nama Tuhan untuk ngelakuin kejahatan kan. And ini di mana-mana bro, di mana-mana. Beneran di mana-mana. Sekarang gue penasaran kenapa lu gak kepahitan sama Tuhan. Maksud gue jadi lu mungkin gue udah ateis gitu. Kayak wah ini Tuhan kok ngirimnya orang-orang seperti ini ke gue. Gue udah gak percaya lagi sama yang ngebawain agama misalnya seperti itu. Dan you know what, I don't even wanna talk about religion atau Tuhan, Yesus atau apapun. Udah gue gak mau. Misalnya seperti itu gitu. Kayak kok bisa lu masih tetap berpegang teguh sama Tuhan? Gimana ya? Kalau ngomongin kesana sih sebenarnya gini ya. Kan kalau kita lihat tentang hampir semua tokoh di Alkitab, itu bukan tokoh-tokoh yang problem free loh. Banyak banget problem. Oh justru itu orang-orang yang punya karakter problems kebanyakan, dan orang-orang yang problemnya lebih besar daripada gua. Jadi kalau misalnya gua pikir gua komplain sama Tuhan kenapa ada masalah kayak gini, ya gua ini kiblatnya ke Tuhan yang mana dan Alkitab yang mana bro. Wow. Bener gak sih? Wow. Justru kalau kita lihat Alkitab yang benar dan Tuhan yang benar, dia gak menyanyikan kita hidup yang problem free, tapi dia akan menyertai kita sampai kesudahannya. Wow. Melalui semua proses 5 tahun ini, saya akan melihat pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memulihkan orang tua saya. Ya kan? Hubungan kita yang sudah retak dipulihin. Ya. For the record nih, papa mama saya itu terima Tuhan Yesus. Udah doa sinner's prayer gara-gara urusan saya. What? Iya. Gila gak coba? Kan kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Kalau ini tidak terjadi, apa yang terjadi gitu loh. Jadi emang semuanya udah sebuah rencana Tuhan menurut saya dalam hidup saya ya kayak begini ya. Cuman respon kita terhadap itu kita mau gimana ya kan. Nah makanya kalau tadi saya bilang, kalau lu cuman nge-quote Alkitab dari berkat, wah kamu akan naik jadi kepala bukan jadi ekor. Lu itu cuma satu penggal Alkitab yang dibacain pastor supaya lu senang ke gereja.
Tapi kalau lu mempelajari kitab suci, hampir semua murid Yesus matinya juga merana. Bener gak? Matinya lebih pusing dari kita, masalahnya lebih besar daripada kita. Yusuf gitu kan, dia harus difitnah, harus dijual sama keluarganya sebelum, iya kan? Gitu kan, sebelum dia jadi orang nomor 2 kan ada rantaian proses yang harus dia hadapin. Jadi menurut saya kalau memang kita mau jadi memanggil kita pengikut Kristus, ya kita jalanin kehidupan kita pikul salibnya aja. Dan Tuhan menjanjikan dia akan menyertai kita gitu loh bro. Jangan kebalikan, gue mau jadi ateis aja gitu. Jangan gitu. Justru itu yang kita mau obrolin kan. Sebenarnya pengen disampaikan ke teman-teman semua gitu kan. Dan gue ngerasa nih kadang-kadang kalau misalnya kita gak berada di jalannya Tuhan. Sepertinya kita mendapatkan sebuah kebebasan. Sebuah freedom yang sebenarnya fana lah. Kayak wah kalau misalnya gue gak ngikutin Tuhan berarti sebenarnya gue bisa nih kayak ngelakuin dosa seperti ini, ngelakuin kejahatan ini, nonton pornografi misalnya kayak gitu tanpa harus ngerasa bersalah, korupsi dan lain-lain. Tapi gue baru sadar kalau misalnya itu justru akan menjadi master lo. Itu akan menjadi tuan lo, itu menjadi berhala lo, itu adalah menjadi sesuatu yang lo sembah. Lo menyembah perempuan akhirnya gara-gara atau menyembah pornografi itu sendiri gitu, seks dan lain-lain. Lo jadi menyembah uang dan itu yang akan menjadi tuan lo dan lo menjadi budaknya. Dan sebenarnya itu ya kebebasan yang fana banget gitu. Tapi kalau misalnya kita ada di jalannya Tuhan, kita justru diberikan kebebasan untuk memilih. Lu mau memilih gue sebagai panduan dari jalan hidup lo, atau lu mau memilih yang lain. Gue sayang banget Tuhan tuh cinta banget sama lo, sampai saking cintanya dia memberikan lu pilihan gitu. Kalau misalnya lu ikut gue, itu udah pasti akan mendapatkan benar-benar sebuah freedom yang kekal gitu, freedom yang benar-benar freedom yang sejujur-jujurnya gitu, yang seutuhnya gitu, bukan freedom yang malah membuat lu menjadi budak di tempat lain lagi. Keterikatan lah maksudnya. Keterikatan, betul gitu. Kayak gue ngelihat ya banyak orang yang ya mungkin gue sendiri included kalau misalnya gue masih menyembah uang dan gue mempunyai keterikatan sama uang dan akhirnya ya gue akan ketipu gitu. Karena iming-iming pertamanya kan gitu kan. Modus yang pertama nipu, selamat kamu mendapatkan 5 juta dari provider ini. Atau selamat kamu mendapatkan menjadi nasabah prioritas kita gitu. Selamat kamu whatever bla bla bla. Tapi untuk kamu step selanjutnya, kamu harus ngelakuin bla 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 bla. Akhirnya kita yang ditipu. Exactly. Kasih pinnya, kasih segala dan lain-lain, akhirnya ditipu. Gue ngerasa ya itu, mereka akan mancingnya dengan uang, dengan sebuah predikat gitu. Oh dapat prioritas kan kayaknya, wah gue bisa bangga nih sama teman-teman gue dan lain-lain gitu kan. Jadi akhirnya ya malah ketipu gitu. I think dipancing dengan sesuatu yang lu sangat terikat banget. Iya gak sih? I don't know ya, maksudnya ini gue pernah ketipu tapi ya skalanya kecil banget sih. Jadi maksud gue kalau misalnya dalam kayak misalnya minjemin uang ke temen gitu dan temennya ngilang gak tau kemana. Ya gue sekarang udah mempunyai perspektif itu investasi. Untuk gue ngefilter mana temen yang baik, mana temen yang buruk. Iya. Udah segitunya gitu. Jadi gue udah gak sampai wah gila nih dia nipu gue berapa juta gitu misalnya. Tapi maksudnya lu sekarang ada perspektif apa gak yang berubah dari, dan mungkin jadi pembelajaran juga buat tetangga kita supaya jangan sampai ya ketipu lagi gitu. Yang paling pertama adalah ya harus ingat ya, maksudnya penipu itu disebut penipu karena mereka tuh ahli menipu. Iya kan? Makanya modus operandi itu macam-macam. Dan modus operandi itu artinya cara mereka. Cara mereka untuk melakukan penipuan itu macam-macam. Dan yang sedihnya di Indonesia ini yang mengakui 5 agama, agama itu salah satu tool yang paling efektif untuk dipakai untuk menipu. Karena waktu kita dibenturin sama agama, kita dibenturin sama iman, logika kita kadang dimatikan.
Bro, tapi kadang-kadang kan kita selalu dibilangin gitu, oh enggak, itu urusannya dia sama Tuhan. Kita tetap aja, kasih aja gitu. Toh niat kita baik, niat kita kan bagus, kita mau nyumbang. Tapi kalau misalnya ternyata sumbangan itu dikorupsi, ya itu urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita sama dia gitu misalnya. Itu gimana menurut lo? Statement itu ya? Untuk lo seseorang yang jadi garam nih, yang panggilan hidup lu adalah ngeberhentiin semua penipu-penipu ini nih mengatasnamakan agama. Iya, gini lah, kan maksudnya dalam kehidupan kita tuh ada yang namanya peran kita. Kalau kita bisa menghentikan orang dari berbuat jahat, kan itu kan lebih baik bro. Daripada kita tahu kan saudara kita berbuat jahat nih, tapi sama kita gak ditegur-tegur gitu kan. Ya. Dan kalau ini udah tahu orang ini melakukan MO seperti ini untuk berbuat kejahatan, kalau kita bisa ngelakuin dan emang tanggung jawabnya di tangan kita dari Tuhan, ya kalau menurut saya ya hentikan itu. Ya. Sama lah kalau ini kan, kalau kita ngomongin, kalau orang sebagian berpikir begini, terserah. Kalau yang penting urusan lu beres. Kalau dia mau nipu lagi sama orang lain, terserah dia. Gua nggak bisa, gua tahu sakitnya ditipu gimana bro. Wow. Kalau gue sayang sama, maksudnya gue care sama orang-orang di sekeliling gue, gue nggak pengen orang-orang ini ngerasain apa yang gue alamin. Wow. Harus sampai jungkir balik ke bawah-bawah gitu loh. Wow. Bener nggak? Ya. Kalau ini kan ngomongin finansial kan semua orang bisa ditipu. Tapi kalau kita ngomongin yang lebih jahat deh, pedofil, pemerkosaan anak kecil. Ya. Kita ngomongin konteksnya itu deh. Lu lihat ada orang berkeliaran ngerjain anak-anak kita. Lu hentikan gak kalau lu memang dikasih kekuatan sama Tuhan untuk hentikan? Convictionnya seperti itu loh yang saya punya. Ya. Gitu loh. Ya. Ya kan? Jadi kalau kita tadi ngomongin kalau itu terserah dia sama Tuhan. Bener Tuhan ngomong gitu sama lu, kalau lu lihat ada kejahatan lu antepin gitu aja. So good. Iya kan? Ya. Kalau lu punya Roh Kudus yang notabene adalah roh kebenaran, harusnya lu stop itu loh. Kemarin tuh gue sempat diundang ke sebuah gereja dan habis itu gue sempat ngomong di situ. Gue nanya, karena sekarang ini banyak banget statement-statement di Instagram, di TikTok, pokoknya di social media gitu ya, yang kelihatannya it's good, but it's not God. Contoh, golden rule. Golden rule-nya, don't do to others what you don't want them to do unto you, atau do to others what you want them to do unto you. Gitu. Yang mana yang Yesus ngomong? Which one is God and which one is not? Gitu. Nah, don't do to others itu maksudnya kayak jangan lakukan ke orang lain apa yang engkau tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Atau lakukan kepada orang lain apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu. Ini gue kasih waktu bentar aja. Kira-kira jawabannya apa? Oke, tulis di kolom komen. No. Tapi banyak orang yang, gue gak pernah mikirin. Mereka gak ngeh. Ternyata kata Yesus, do to others what you want them to do unto you. Jadi dalam hal ini kalau misalnya yang don't do to others, jangan lakuin apa yang ini, itu Confucius gitu. Dimana udah, dan itu adalah pemikiran Chinese yang udahlah kita jangan kepoin urusan orang. Udah kita jangan ikut campur urusan orang. Tapi ini tetangga kita ada yang lagi kena tipu nih. Udah. Nanti yang ada malah kita juga ikutan kena lagi. Udah kita diemin aja. Kita biarinin aja gitu. Lagi ada orang digebukin. Udah nanti malah kita yang digebukin. Udah kita mundur. Pokoknya kita jangan ngelakuin apa yang kita gak pengen orang lain lakuin kepada kita. Itu buahnya. Nah, tapi kalau misalnya dalam segi yang Yesus bilang, do to others what you want them to do unto you. Ketika kita ngelihat ada orang digebukin di jalan, ya kita bantuin karena kita berharap banget ketika nanti suatu saat kita lagi digebukin sama orang, ada orang yang bantuin kita gitu. Iya. Jadi yang Yesus bilang itu sebenarnya lebih aktif. Kalau misalnya yang don't do to others what you don't want them to do unto you, itu sifatnya lebih pasif gitu. Dan Yesus pengennya kita lebih aktif. Dan yang lu lakuin menurut gue, itu adalah sesuatu yang sangat aktif. Karena lu gak akan tega ngelihat suatu saat anak lu ditipu sama orang juga gitu. So lu harus ngestopin si penipu-penipu ini. And I think you're being Batman atau Iron Man in your own
in this Indonesia gitu maksud gue, you know, and I think it's really cool, Lex. Thank you so much. Bro, tiap kali tetangga kita selalu ngasih this, tapi sayangnya ini bukan garam, ini terang. Jadi itu isinya rumah itu, so you can always nanti taruh di rumah lo untuk mengingatkan lo kalau misalnya lo ini udah dipercayakan sama Tuhan untuk menjadi terang bagi tetangga-tetangga lo juga gitu. So thank you so much for sharing your story. Beneran gue seneng banget ngedapetin banyak banget pelajaran hari ini dari cerita hidup lo, dan itu membuat gue juga semakin aware kalau kita jangan sampai takut sama manusia, kita jangan sampai terlalu nafsu banget sama apa yang manusia janjikan kepada kita, tapi kita benar-benar justru harusnya nafsu banget sama apa yang Tuhan janjikan kepada kita gitu. And I think ini dan yang kalau lagi stres, ini Raja Daud. Kalau kita belum sampai mau gila, artinya kita masih oke lah. Orangnya udah mau gila, udah mau dibunuh aja, sama Tuhan masih ada dikasih kesempatan lagi untuk naik lagi. Artinya kita kalau misalnya sampai rock bottom pun Tuhan masih menyiapkan sesuatu yang lebih besar lagi buat kita. Amin. Jadi jangan pernah lose hope juga gitu ya bro. That's so good. Tuhan. And I think gue percaya banget sih kalau misalnya Tuhan sekarang ini lagi mempersiapkan mimpi lo yang menyejahterakan 10,000 keluarga itu masih bisa terjadi banget menurut gue. But it's not gonna bukan sesuatu yang lo harapkan. Bukan harapan. Caranya mungkin bukan sesuatu yang lu kira, tapi ternyata Tuhan yang no. Gua kok yang naruh itu di hatinya Alex. I will make it happen gitu. Ya. So thank you banget buat semua tetangga kita yang udah nonton. Thank you so much juga untuk Alex yang udah jauh-jauh dari Bandung datang ke sini. And kita pastinya akan ketemu lagi minggu depan di Daniel Tetangga Kamu, karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye guys. Bye.